Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan sistem organisasi kehidupan makhluk hidup dengan mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Firda Azahra SPD MSc. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama Rasta Ferminesti dengan NIM 20231075. Yang kedua Sabrina Amelia Putri dengan NIM 20231077. Yang ketiga Siska Juniara dengan NIM 20231083. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Sabrina. Kepada Saudari Sabrina kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sel bagian terkecil dari organisme atau makhluk hidup. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Meskipun berada pada tingkatan terendah dalam hierarki organisasi kehidupan, sel masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Artinya, sel mampu menjalankan fungsi layaknya makhluk hidup, yaitu melaksanakan proses metabolisme, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta melakukan proses reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, yang pada saat itu melalui pengamatan mikroskop majemuk, dia melihat dinding sel kosong yang melingkupi sel-sel mati pada gabus yang berasal dari kulit pohon. Istilah sel ini berasal dari kata bahasa Latin cellula yang berarti rongga atau ruangan. Next. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah yang pertama sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama sel prokariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokariot, pro berarti sebelum, dan kriot berarti nukleus. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Hanya bakteria dan archaea yang memiliki sel prokariotik. Yang kedua, sel eukariotik. Dalam bahasa Yunani, eu berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel, dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan mempunyai sel eukariotik. Perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik terletak pada ada atau tidaknya membran inti. Membran inti adalah membran yang menyelimuti inti. Sel prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga bahan inti selnya berada dalam sitoplasma. Sedangkan sebagian besar DNA pada sel eukariotik berada di dalam inti sel yang diselubungi membran. Sel prokariotik dan eukariotik dikelilingi oleh membran plasma yang membuat sel menjadi utuh dan mengatur pertukaran zat ke dalam dan keluar dari sel. Semua prokariotik memiliki dinding sel yang kaku yang mengelilingi membran plasma, seringkali berupa kapsul luar yang mirip jeli. Sebagian bakteri memiliki flagella atau organel pergerakan, pili atau struktur pelekat atau di permukaan selnya. Next. Selanjutnya ada sel tumbuhan dan sel hewan. Berikut ini merupakan contoh gambar sel tumbuhan dan hewan yang diamati melalui alat mikroskop dengan pembesaran yang kuat. Teman-teman bisa melihat gambar dari sel tumbuhan dan sel hewan. Dari hasil pengamatan tersebut, dapat dilihat bahwa sebuah sel terdiri dari sel bagian luar yang meliputi dinding sel dan selaput sel, serta bagian di dalam terdiri dari protoplasma dan inti sel. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki kedudukan dan fungsi yang sama sebagai unit struktural dan fungsional terkecil kehidupan. Namun, jika dilihat dari strukturnya, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki sedikit perbedaan. Tidak semua organel sel hewan terdapat di dalam sel tumbuhan.
Begitu juga sebaliknya, tidak semua organel yang terdapat di dalam sel tumbuhan dimiliki oleh sel hewan. Next. Berikut ini adalah perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Teman-teman bisa melihat perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Next. Berikutnya adalah struktur sel secara umum dari yang paling luar ke yang paling dalam. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Dinding sel tumbuhan terbuat dari bahan selulosa, sehingga masih bisa dilewati air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya. Dinding sel tumbuhan lebih kaku dan lebih kuat dibanding sel hewan. Dinding sel tumbuhan tidak seperti tembok yang tidak dapat dilalui apapun. Yang kedua ada membran plasma. Membran plasma sering juga disebut sebagai selaput plasma. Pada sel hewan, bagian yang paling luas. Lapisan ini sangat tipis. Membran plasma bersifat selektif permeabel. Artinya, ada zat tertentu yang dapat masuk dengan mudah, tetapi ada juga zat tertentu yang tidak dapat atau sulit melewatinya. Oleh karena itu, membran plasma berfungsi mengatur keluar dan masuknya zat ke dalam sel. Membran plasma ini juga merupakan bagian sel yang membatasi bagian sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran ini dimiliki oleh semua jenis sel. Membran sel merupakan bagian terluar sel pada sel hewan dan protozoa. Namun, pada sel tumbuhan dan bakteri terletak di bawah dinding sel. Struktur membran plasma hampir sama untuk semua jenis sel. Struktur membran plasma Secara struktural, membran plasma tersusun atas fosfolipid bilayar, artinya dua lapisan lemak yang berikatan dengan fosfat. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air dan bahan-bahan kimia yang terlarut seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Oleh karena itu, pada sel tumbuhan yang sudah mati akan tampak kosong. Cairan benda yang lain semua tidak ada. Next. Di dalam sitoplasma ini terdapat beberapa organel sel. Yang pertama ada mitokondria. Mitokondria ini adalah organel sel yang berperan penting dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur mitokondria terdiri dari dua lapis, membran yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam memiliki bentuk lekukan yang disebut dengan krista. Mitokondria memiliki bentuk seperti lekukan yang disebut krista. Mitokondria memiliki bakteri genetik DNA tersendiri. Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat respirasi atau pernapasan aerob dan penghasil energi. Yang kedua ada vakuola. Vakuola adalah organel sel yang berisi garam organik dan zat hasil metabolit sekunder, serta berisi enzim dan butir pati. Organel ini ditemukan di sel tumbuhan. Fungsi vakuola adalah sebagai penyimpan cadangan makanan, penyimpan sisa metabolisme, dan membangun struktur sel. Vakuola pada sel hewan cenderung sangat kecil, di mana keberadaannya sering tidak diperhatikan. Sedangkan vakuola pada sel tumbuhan sangat besar. Yang ketiga ada lisosom. Lisosom adalah organel sel yang tersusun atas enzim hidrolitik yang berfungsi untuk proses pencernaan sel, autofagi, dan autolisis. Yang keempat ada badan Golgi. Badan Golgi ini adalah organel sel yang berbentuk seperti tumpukan membran dengan bagian ujungnya yang menggelembung akibat tersisi protein dan zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma. Zat tersebut akan diedarkan dalam bentuk kantung dalam proses sekresi. Fungsi badan Golgi selain itu adalah untuk membantu membran sel dan juga membentuk lisosom. Yang kelima ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom dapat ditemukan bebas di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma. Yang keenam ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang memiliki membran ganda dengan bentuk seperti jala yang berdekatan dengan inti sel. Retikulum endoplasma memiliki dua tipe, yaitu retikulum endoplasma kasar yang nama permukaannya terdapat ribosom, dan retikulum endoplasma halus yang tidak terdapat pada ribosom. Fungsi retikulum endoplasma adalah sebagai pengangkut protein, tempat sintesis protein,
dan transportasi protein. Next. Yang keempat ada inti sel. Inti sel terdapat di semua sel kecuali sel darah merah atau eritrosit. Inti sel tersusun atas membran inti yang memiliki pori. Cairan di dalam inti sel disebut nukleoplasma, DNA, RNA, dan anak inti sel atau nukleolus. Bagian-bagian dari inti sel dan fungsinya. Yang pertama ada membran atau selaput inti yang memiliki pori-pori dan berfungsi melindungi inti dan tempat keluar masuknya substansi inti. Yang kedua, cairan dalam sel atau nukleoplasma yang terdapat DNA, RNA, dan anak inti sel atau nukleolus. Yang ketiga ada DNA dan RNA merupakan pembawa sifat keturunan. Yang keempat, secara keseluruhan inti sel berfungsi semua aktivitas sel. Inti sel memegang peranan penting sebab di dalam inti sel terdapat materi inti yang berperan dalam pewarisan sifat dan induk kepada keturunannya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sabrina. Materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jaringan. Yang pertama, jaringan pada hewan. Jaringan epitel. Jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang membungkus atau melapisi permukaan tubuh atau organ baik permukaan dalam, endotelium, permukaan luar, eksotelium, maupun membatasi rongga tubuh, mesotelium. Jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ dan sebagai pelapis saluran kelenjar. Berdasarkan bentuk dan susunannya, jaringan epitel dibedakan menjadi yang pertama, epitel pipi berlapis tunggal. Antara lain terdapat pada pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput bagian dalam telinga, kapsula glomerulus pada ginjal, pembuluh darah kapiler, selaput pembungkus jantung, dan selaput perut. Fungsinya terkait dengan proses difusi, osmosis, sekresi, dan filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, epitel pipi berlapis banyak, berfungsi sebagai pelindung, terdapat pada epitelium rongga mulut, rongga hidung, esofagus, epidermis, dan vagina. Yang ketiga ada epitel kubus berlapis tunggal, berfungsi sebagai sekresi dan pelindung, terdapat permukaan ovarium atau indung telur, dan saluran nefron ginjal. Yang keempat ada epitel kubus berlapis banyak, berfungsi sebagai pelindung dari gesekan dan pengelupas sekresi dan absorpsi, terdapat pada epitel yang berfungsi yang membentuk saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. Yang kelima ada epitel silindris berlapis tunggal, berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan pada usus halus, jejunum atau ileum, absorpsi, proteksi, dan untuk sekresi pada sel kelenjar. Terdapat pada epitel dalam lambung, kelenjar pencernaan, saluran pernapasan bagian atas. Yang keenam ada epitel silindris berlapis semu. Yang keenam, epitel silindris berlapis banyak, berfungsi sebagai pelindung dan sekresi, terdapat pada saluran ekskresi kelenjar ludah atau kelenjar susu, uretra, serta permukaan alat tubuh yang basah. 7. Ada epitel silindris berlapis semu, berfungsi sebagai pelindung dan sekresi, terdapat pada saluran ekskresi kelenjar ludah dan kelenjar susu, uretra, serta permukaan alat tubuh yang basah. Yang ke-8 ada epitel transisional, merupakan epitel berlapis yang sel-selnya tidak dapat digolongkan berdasarkan bentuknya. Bila jaringan menggelembung, bentuknya berubah, biasanya berdasarkan tidak jelas. Selanjutnya yaitu jaringan pada otot. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif berdasarkan selnya. Jaringan otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Yang pertama yaitu otot lurik, terletak pada rangka atau tulang. Ciri-ciri otot lurik adalah berintik banyak di tepi, mempunyai bagian melintang gelap berselik terang seperti motif lurik yang bekerja secara sadar. Kedua yaitu otot jantung. Otot ini hanya terdapat di jantung. Strukturnya mirip otot lurik tetapi bercabang.
dan berinti sel banyak di tengah serta bekerja secara tidak sadar atau otonom, artinya tidak sesuai dengan kehendak kita. Yang ketiga yaitu otot polos. Otot polos terdapat pada organ-organ dalam tubuh seperti usus besar, usus kecil, lambung ginjal, dan hati. Bentuk otot ini berujung runcing berinti sel satu yang terletak di tengah dan bekerja secara tidak sadar atau otonom. Bentuk-bentuk otot ada yang telah ada di slide: otot polos, otot jantung, otot rangka, dan otot lurik. Selanjutnya yaitu jaringan pada saraf. Terdapat 3 macam sel saraf, yaitu sel saraf sensorik, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik, berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, sel saraf penghubung, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Yang selanjutnya yaitu ada jaringan ikat, merupakan jaringan yang mengikat atau menghubungkan jaringan dan alat tubuh. Jaringan pengikat dibagi menjadi 2, yaitu jaringan pengikat umum, jaringan ikat longgar dan ikat padat, dan khusus, yaitu jaringan darah, kartilago, dan tulang. Jaringan ikat umum terdiri dari jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, sedangkan jaringan ikat khusus terdiri atas jaringan darah, jaringan kartilago, dan jaringan tulang. Yang selanjutnya yaitu jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan sekelompok sel yang aktif membelah. Sel-sel meristem akan menghasilkan sel baru yang sebagian dari hasil pembelahan akan tetap berada di dalam jaringan meristem. Berdasarkan letaknya atau titik pertumbuhan, meristem dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu meristem apikal, merupakan meristem yang terletak di ujung batang atau pucuk dan ujung akar. Meristem pada ujung akar dilindungi dari gesekan oleh kaliptra atau tudung akar. Yang kedua, meristem interkalar. Meristem ini terletak di antara jaringan dewasa, yakni pada ruas batang. Meristem ini terdapat pada kelompok rumput-rumputan. Yang ketiga ada meristem lateral, disebut juga dengan meristem samping. Merupakan jaringan meristem yang terletak sejajar dengan keliling organ, di mana jaringan ini ditemukan di batang dan akar. Selanjutnya ada jaringan dewasa, jaringan pelindung, jaringan epidermis, dan jaringan gabus. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar tumbuhan yang menutupi seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis biasanya terdiri dari satu lapisan sel yang masih hidup. Yang selanjutnya ada jaringan gabus yang juga berfungsi sebagai pembatas antara jaring-jaringan di dalam tumbuhan. Jaringan gabus dibedakan menjadi 3 macam, yaitu eksodermis, endodermis, dan kulit gabus. Jaringan dasar atau parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena hampir setiap bagian tumbuhan mempunyai jaringan ini. Parenkim terdapat pada akar, batang, daun, dan melingkupi jaringan lainnya. Jaringan penguat atau kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim yaitu jaringan ini menjadi penguat organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Kolenkim umumnya terletak di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan tulang daun. Kolenkim jarang terdapat pada akar. Sklerenkim, jaringan ini hanya terdapat pada jaringan tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan sklerenkim terdiri atas sel-sel mati, dinding selnya sangat tebal dan kuat karena mengandung lignin atau komponen utama kayu. Jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun dan bagian bawah lainnya. Floem berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Yang selanjutnya yaitu
Materi ketiga, organ, sistem organ, dan organisme pada makhluk hidup yang akan disampaikan oleh Saudari Siska. Kepada Saudari Siska dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu tentang sistem organ dan organisme pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Organ pada hewan dan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu organ dalam. Organ dalam adalah organ yang terletak di bagian dalam tubuh. Organ dalam terdiri dari hati, otak, ginjal, lambung, jantung, paru-paru, dan pankreas. Sedangkan organ luar merupakan organ manusia yang bisa dilihat secara visual, yang meliputi hidung, telinga, mulut, dan mata. Selanjutnya yaitu organ tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki berbagai macam organ, namun bentuknya berbeda dengan manusia dan hewan. Organ utama pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Next. Yang kedua yaitu sistem organ. Sistem organ adalah kelompok organ yang bekerjasama membentuk suatu fungsi yang berkesinambungan. Yang pertama, sistem organ pada hewan dan manusia. Terbagi menjadi sistem organ pernapasan atau respirasi. Pada sistem organ ini memiliki peran dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari luar, dan mengeluarkan sistem metabolisme yang berupa karbon dioksida, mengeluarkan sistem metabolisme yang berupa karbon dioksida dalam tubuh. Sistem pernapasan terdiri dari lubang hidung, faring, trakea, bronkos, dan paru-paru. Yang kedua yaitu sistem organ pencernaan. Fungsi mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh usus. Sistem pencernaan meliputi organ mulut, kerongkongan, usus besar, hati, dan pankreas. Yang ketiga yaitu sistem organ ekskresi. Sistem organ ini berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme yang apabila tidak dikeluarkan akan dapat menjadi racun bagi tubuh. Organ pengeluaran utama dalam sistem ekskresi manusia dan hewan antara lain adalah ginjal, kandung kemih, ureter, uretra, hati, kulit, dan paru-paru. Yang keempat yaitu sistem organ reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan perkembangbiakan untuk melahirkan keturunan. Ini bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Sistem reproduksi memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan ini terdiri dari dua jenis, yakni reproduksi jantan dan betina. Next. Next. Yang selanjutnya itu sistem organ pada tumbuhan. Yang pertama, sistem pengangkut. Sistem pengangkutan atau sistem transportasi pada tumbuhan melibatkan organ akar, batang, dan daun. Sistem pengangkutan dilakukan oleh jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Pengangkutan air dimulai dari xilem yang ada di akar menuju batang dan daun, sedangkan pengangkutan hasil fotosintesis dari floem yang ada di daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada tumbuhan dibedakan menjadi reproduksi seksual atau kawin dan reproduksi aseksual atau tak kawin. Reproduksi seksual melibatkan organ bunga, sedangkan reproduksi aseksual melibatkan organ akar, batang, dan daun. Yang ketiga yaitu sistem gerak. Tumbuhan juga dapat melakukan gerak. Gerak pada tumbuhan disebabkan oleh adanya rangsangan, baik rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri maupun rangsangan berasal dari tumbuhan atau dari lingkungan. Gerak pada tumbuhan umumnya sangat lambat sehingga tidak terlihat oleh mata. Next. Yang ketiga yaitu organisme. Organisme dalam bahasa Yunani berarti organon yang berarti alat, adalah kumpulan molekul-molekul yang saling memengaruhi
sedemikian sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Istilah organisme dapat digolongkan organisme yang memiliki sel tunggal, contohnya bakteri, protozoa, alga, dan jamur, dan organisme bersel banyak. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siska yang telah menyampaikan materi ketiga. Berakhirnya presentasi ini, maka apabila dari teman-teman ada pertanyaan maupun kritik dan saran, silakan menyampaikan pada forum yang telah disediakan. Berakhirnya presentasi ini, maka berakhir pula penampilan dari kelompok kami. Apabila jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.